Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik dan penting untuk kita, yaitu otonomi daerah. Oke, jadi mungkin kita bisa flashback sedikit. Kita mulai dengan sedikit sejarah singkat mengenai otonomi daerah di Indonesia. Jadi otonomi daerah adalah sebuah konsep yang memberikan keleluasaan kepada daerah atau wilayah dalam mengatur urusan-urusan pemerintahannya sendiri. Jadi konsep ini itu diperkenalkan di Indonesia awalnya itu tahun 1999, yakni pasca reformasi. Tujuannya adalah untuk memberikan kekuasaan lebih besar kepada daerah dalam mengelola sumber daya dan memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Tapi kita semua tahu, seperti halnya dalam kehidupan, setiap sistem pasti memiliki tantangannya sendiri. Begitu pula dengan otonomi daerah ini. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah kesenjangan antara daerah yang maju dan daerah yang masih tertinggal. Terkadang, daerah yang memiliki sumber daya melimpah masih kesulitan dalam memanfaatkannya secara optimal, sementara daerah yang lebih miskin terbatas dalam mengembangkan potensi mereka. Selain itu, ada juga masalah koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Seringkali terjadi ketidakselarasan dalam kebijakan dan program-program pembangunan antara keduanya. Hal ini bisa menyebabkan efisiensi yang rendah dan akibatnya masyarakat tidak bisa merasakan manfaat yang seharusnya mereka dapatkan. Ya, lalu dengan sekian banyak permasalahan tentang otonomi daerah, apakah ada solusinya? Jangan khawatir, karena pasti ada solusi untuk permasalahan ini. Salah satunya adalah dengan memperkuat koordinasi dan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah. Dibutuhkan sinergi yang lebih baik dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan biar nggak terjadi tumpang tindih atau konflik kepentingan. Selain itu, pemberdayaan masyarakat juga menjadi kunci penting dalam mengatasi permasalahan otonomi daerah. Melalui partisipasi aktif yang masyarakat, mereka dapat ikut serta dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat lebih akuntabel dan sesuai dengan kebutuhan real masyarakat. Action. Oke. Boleh kenalin dulu dong diri kamu? Power Ranger. Oke. Nama saya Arga Slamudo. Sama gua Ariel. Waktu Horbi Zubar Valley. Terus Sultan. Temennya Jeffrey Nicole ya. Aduh. Iya. Kesibukan saya ya kuliah anak biasa. Walah. Asalnya dari Solo. Aku kura-kura. Kuliah rapat. Oh, aktivis nih berarti. Aktivis Pak. Saya anak kampung sini. Saya asli Semarang. Masnya dengan siapa? Ngapain ngobrol sama saya? Ya kan perkenalan dong, Mas. Oh iya. Tentang otonomi daerah nih, kira-kira kamu tahu gak sih? Untuk pertanyaan yang pertama ini, bisa gak sih kamu jelasin secara singkat aja tentang apa itu otonomi daerah? Otonomi daerah ya? Oke. Otonomi daerah itu kayak Apa ya? Wawasan. wah, berat banget, Mas. Ini pertanyaan apa, Mas? Kok udah gue ya? Yaudah. Ulangi. Suatu sistem lah ya. Pemerintah pusat nih memberikan hak dan wewenangnya kepada pemerintah daerah untuk Desentralisasi. Hak, wewenang dan kewajiban mengurusi beberapa kebijakan atau ini bagi tugas dari pusat ke daerah Masih berlangsung. buat ngatur berjalannya pemerintahan di daerah. Ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Mas. Oke, lumayan tahu juga ya. Untuk Kendala otonomi daerah. oke, sejauh ini yang gue tahu ya. Mungkin keresahan saya, Mas. Jadi Yang belum memadainya infrastruktur di daerah tersebut. SDM per daerah itu kan nggak merata. Kurang meratanya pembagian alokasi dana, Mas. Kita dari pusat nih diberikan dananya sama semua, tapi kan penyerapannya nggak selalu sama ya. Nah, kadang Otonomi daerah
Kalau misalkan SDM-nya belum kompeten, itu kan juga nanti malah daerah yang dipegang malah lebih terbengkalai daripada daerah lain. Berarti intinya permasalahannya adalah di nggak ratanya. Pengalokasian dananya sih di masing-masing daerah. Oh iya. Kalau menurut gue itu. Nah, Kalau menurut kamu nih, adanya otonomi daerah itu membuat Indonesia lebih maju nggak sih? Ya menurut saya sih bisa saja Indonesia bisa lebih maju dengan adanya otonomi daerah ini. aku setuju mas, itu lebih baik. Adanya otonomi daerah itu sangat baik sih mas. Terlalu banyak daerah, wilayah Indonesia terlalu luas. Jadi kalau misalnya semua masih haknya dipegang oleh pusat ya menurut gua kurang efektif. Sangat-sangat menguntungkan. Agar daerah tersebut berjalan dengan lancar. Sangat membantu sih mas. Itu kan sesuai dengan prinsip subsidiaritas. Jadi yang mempercayai bahwa sesuatu itu akan lebih baik jika dipegang atau diatur oleh orang lokal atau orang daerah setempat gitu. Secara nggak langsung kan mereka menunjuk wakil-wakil daerah untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan atau melaksanakan hak dan wewenang daerah yang seharusnya dijalankan oleh pemerintah gitu. Oke, yang terakhir. Bener ya, ini terakhir ya mas. Iya benar. Oke. Apa sih solusi buat pemerintah untuk menanggulangi masalah-masalah terhadap otonomi daerah yang ada di Indonesia? Jadi yang pertama kita harus libatkan semua elemen masyarakat. Ada banyak sih mas solusinya. Jadiin gue presiden. Saya mau nih juga kepala-kepala daerah buat jujur, buat mengalokasikan dananya tuh secara menyeluruh gitu tanpa ada mungkin korupsi sedikit pun. Lebih fokus untuk mengawasi pemerintahan daerah agar berjalannya lebih baik dan adil. Untuk mempertimbangkan apa saja yang menjadi permasalahan utama untuk daerah tertentu. Buat salurin dananya itu mungkin diratain lah. Kita tingkatkan SDM karena kalau SDM-nya masih standarnya segini-segini aja, ya sama aja daerahnya kasihan nanti dia ketinggalan sama daerah lain. Terus Gue akan membuat suatu kebijakan. Gue nggak bakal kayak pemimpin-pemimpin yang udahlah. di Wakanda. Ya, yang di Wakanda sana. Nggak bakal. Gue Pasti, tentu saja upaya ini nggak bisa kita lakukan secara instan. Perlu kesabaran, kerjasama, dan komitmen dari semua pihak terkait, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat umum. Namun, jika kita mampu melaksanakan dengan baik, otonomi daerah ini punya potensi besar buat membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nah, mungkin cukup itu sedikit gambaran dari kita mengenai otonomi daerah. Semoga video ini bisa memberikan wawasan dan pemahaman yang baik. See you.